Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gibran Bayhaqi dengan NIM 0236000062 reguler pagi manajemen informatika D3 Amikas Bandung. Saya akan menjelaskan tentang syahadatain yang terdiri dari definisi syahadatain, kedudukan syahadatain dalam syariat Islam, syahadatain dalam proses kehidupan manusia, hubungan rukun iman dengan rukun Islam, fungsi syahadatain. Definisi syahadatain adalah syahadat terdiri dari dua kalimat persaksian yang disebut dengan syahadatain, yaitu asyhadu an la ilaha illallah, yang artinya saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Penyataan kalimat syahadat dengan lisan paling tidak diucapkan satu kali seumur hidup sebagai penyataan awal bagi pemeluk agama Islam. Rukun iman yang paling fundamental yang diajarkan oleh Allah SWT adalah keesaan Allah, tauhid. Hal ini diekspresiasi dalam kalimat syahadat. Pertama, yang membunyi la ilaha illallah, yang berarti tiada Tuhan selain Allah. Ekspresi iman ini berdasarkan orang muslim sejatinya dengan orang kafir. Hal ini penting sekali karena ekspresi itu membebaskan konsumsi tauhid, keesaan Allah dari semua ketidaksucian dan kejadiannya suci, sederhana dan terlepas dari setiap bahaya syirik. 2. Muradif. Ia berada lafaz yang menunjukkan suatu arti. Misalkan lafaz banyak sedangkan arti dalam pribadi bahasa Indonesia satu sehingga disebut dengan sinonim. Muradif. Penentuan kedua muradif satu dalam lainnya itu diperbolehkan jika dibenarkan oleh syarat. Namun kaidah ini dapat berlaku bagi Al-Quran karena ia tidak boleh diubah. Bagi mazhab Malik, takbir salat tidak boleh dilakukan kecuali dengan lafaz Allahu Akbar. Imam Syafi'i membolehkan dengan lafaz Allahu Akbar, sementara Imam Abu Hamid membolehkan lafaz Allahu Akbar dengan Allahul Azim, Allahul Azza. Utama yang dibolehkan karena adanya halangan syar'i, yaitu sifatnya taubatin, sedangkan membolehkan karena adanya kesamaan makna yang tidak digunakan maksud ibadah tersebut. Makna mustarob. Mustarob ialah suatu lafaz yang menunjukkan dua makna atau lebih. Maksudnya satu lafaz mengandung makna yang banyak atau berbeda. Adapun definisi yang diketentukan oleh para ulama al-hus adalah antara lain yaitu suatu lafaz kata yang menunjukkan lebih dari satu makna yang berbeda dengan menunjukkan yang sama menurut orang ahli dalam bahasa tersebut. Kata musyarat tidak dapat diartikan dengan semua makna yang terkandung dalam kata tersebut secara bersamaan, akan tetapi harus diartikan dengan arti salah satunya. Seperti kata yang dalam mempermainkan bahasa Arab dapat berarti sama suci, bisa pula maha ngasahai, bisa berarti mata berapa. Kedudukan syahadatain dalam syariat Islam. Tujuan akhir proses dakwah. Dakwah suatu usaha mengajak manusia ke dalam Al-Ahri Al-Quran Al-Imran 104, mengajak manusia untuk meninggalkan sistem tauhid dan menerima sistemnya. Surat An-Nahl 125 dan Surat Al-Baqarah 108. Sebagai fondasi landasan bangunan tidak akan bisa berdiri tegak. Maknanya terlatih dalam abad sebagai landasan atau fondasi, zakat sebagai karakter akhir. Kedudukan syahadatain dalam syariat Islam yaitu penjagaan fitrah. Agar kefitrahan itu terjaga,
Allah memerintahkan kepada manusia untuk melihatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Rum ayat 30. Syariat syahadatain berfungsi memelihara iman, fitrah dan manusia, membangun kekuatan misi, membangun visi, menciptakan wawasan, komitmen, dan total. Rukun pertama dalam rukun Islam, syahadatain merupakan dasar dan asas bangunan Islam. Syahadatain merupakan syariat Islam yang menentukan syariat Islam selanjutnya seperti zakat, puasa, perwujudan, al-wala dan al-bara. Sikap menerima hanya kepada Allah sebagai sekaligus juga menerima keikatan dan loyalitas kepada sistem Allah wa'ala. Selain menolak kesembahan selain Allah sekaligus penolakan sebagai dan loyalitas terhadap kemudian itu disebut al-bara. Syahadat dalam proses kehidupan manusia, syariat yang sangat urgen karena dengan syariat ini manusia ditentukan nasibnya nanti di akhirat. Zaman syahadat merupakan perjanjian antara ruh dan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala yang telah dilakukan dalam ruh. Setelah manusia hidup di dalam dunia, yaitu bersatunya ruh dan jasad, manusia dituntut untuk melaksanakan syariat syahadat al-qalam. Yang melaksanakan syahadatain yaitu orang bertakwa, dan yang menolak syahadatain yaitu orang kafir. Tahapan kehidupan manusia, Al-Baqarah halaman 228. Tahapan pertama kematian, tahapan kedua kehidupan pertama, tahapan ketiga kematian kedua, tahapan keempat kehidupan kedua. Manusia adalah makhluk Allah yang berbeda dengan makhluk Allah yang lainnya yang memakai akal, dan manusia juga memiliki 4 tahap, yang tadi dari yang pertama sampai yang keempat. Itu proses kehidupan, itu 2 kali mati 2 kali hidup. Fungsi syahadatain yang dilakukan dalam masalah ini adalah kegunaan untuk pelaksanaan syahadat terhadap kehidupan manusia maupun terhadap kehidupan masyarakat sosial. Fungsi syahadatain yang pertama, fungsi individu, fungsi sosial, dan fungsi sosial muslim. Yang pertama yaitu fungsi individual. Individual itu yaitu membebaskan dosa masa lalu, membebaskan dari segala bentuk penjajahan. Fungsi syahadatain yang kedua yaitu fungsi sosial. Fungsi sosial yaitu terdiri dari ikatan sosial, transaksi sosial, interaksi sosial. Ikatan sosial yaitu seperti kemasyarakatan, transaksi sosial yaitu seperti jual beli, interaksi yaitu saling sapa, saling tolong menolong. Itulah fungsi sosial dalam syahadatain. Fungsi sosial muslim. Islam adalah agama rahmatan lil alamin, agama yang membawa pendamaian. Nabi Muhammad SAW diutus menjadi rahmat segala genap Allah. Al-Anbiya 017. Al-Islam akan menjadi rahmat bagi segala genap alam apabila ajaran Islam dapat terlaksana dengan sempurna di atas muka bumi ini.